satu lagi insiden di mana 11 perwira kita terkorban. Saya tak takut mati ke? 如果要得到勝利，我哋要用腦去控制經濟。 Musuh menanam ideologi dalam cara yang tidak kita sedari. Kita hanya melihat, tidak memerhati. Datuk, saya cucu Kapten Zainal Rashid. Saya cucu Lieutenant Hamid. 6 difahami. Batuan menyusul. Habis. Saya Lieutenant Abdul Razak. Berbangga sebab kematian kita hari ini adalah untuk kehidupan waris kita hari esok. Kapten Zainal seorang pegawai yang hebat sebenarnya. Kalau diceritakan kisah sebenarnya mungkin ramai yang tak akan percaya. Shalom, salam damai, salam kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kemerdekaan dapat diraih kerana adanya perjuangan dan disertakan dengan pengorbanan yang besar, yakni nyawa para pejuang. Jika tidak ada perjuangan, adakah merdeka itu? Kerana itu, kemerdekaan layak untuk diperjuangkan dan dipertahankan secara berterusan. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, untuk meraih kemerdekaan perlu adanya pengorbanan, semangat juang yang tidak gentar dan berjuang sampai titis darah. Yang terakhir, sebagaimana pahlawan-pahlawan kita. Tanpa semuanya itu, tidak mungkin akan ada kemerdekaan bagi suatu bangsa atau sesebuah negara. Berbicara tentang kemerdekaan, tentu menjelaskan tentang satu kebebasan, bebas dari penjajahan dan penindasan. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kerana itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya akan berbicara tentang tema khusus yang diberi tajuk Berjuang Sampai Akhir. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan ini yang diambil dari Lukas 13 ayat 24 dalam terjemahan baru. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudara, apakah maksud pengertian firman Tuhan ini? Nah, ramai orang pada hari-hari ini pada awalnya yakin ketika menghadapi badai hidup. Tetapi ketika diuji untuk terus berjuang, banyak yang gugur. Tidak kurang juga yang sudah menyerah. Ramai yang sudah berusaha, tetapi pintu kemenangan itu masih belum terlihat. Kerana itu, Yesus menegaskan perkataan ini dalam Lukas 13. Berjuanglah. Saudara, hari ini kita semua akan menikmati apa yang Tuhan sediakan untuk kita, yaitu 3-in-1 dari Tuhan. Tetapi ingat, ini bukan sesuatu yang instan, tetapi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Ingat 3-in-1, ingat akan hal ini. Three in one yang bermaksud
3 poin dalam satu tema khusus, yaitu berjuang sampai akhir. Mari kita ke poin yang pertama, yaitu miliki keyakinan yang benar. Saudara, mengapa kita harus miliki keyakinan yang benar adalah kerana kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ini adalah keyakinan yang benar. Kerana ketika Anda dengan keyakinan yang benar oleh iman akan tujuanmu, maka Anda akan layak menerima sesuatu dengan bagian yang akan Anda perolehi di dalam Kristus. Begitu juga dalam ayat lainnya, yaitu dalam Roma 14 ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Saudara, orang yang mampu bertahan dalam masalah, pencobaan-pencobaan hidup, dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini harus memiliki keyakinan yang benar. Kerana setiap kemenangan itu akan diterima oleh orang yang sebelumnya sudah memiliki keyakinan yang benar. Kerana ketika orang berkeyakinan bahawa ia tidak mampu, saat itu juga ia tidak mampu. Ketika orang berkeyakinan dia akan kalah, saat itu juga ia akan kalah. Ketika orang berkeyakinan bahawa ia tidak bahagia, sebenarnya dia sudah memulai untuk tidak bahagia. Banyak sekali orang hidup tanpa tujuan yang jelas. Hidup cuma ikut arus air mengalir. Hidup hanya sekadar hidup, tanpa berfikir apa sebenarnya tujuan hidup itu. Kebanyakan orang membatasi keyakinan mereka, dan kerana itulah hidup mereka menjadi sangat terbatas. Mereka hanya percaya bahawa hidup itu penuh kesedihan, kesengsaraan, dan terlalu susah untuk dihadapi. Saudara, inilah sebabnya mengapa kita harus memiliki keyakinan yang benar. Sebab aku yakin bahawa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, Tuhan izinkan semuanya terjadi justru untuk mendatangkan kebaikan, agar Injil segera diberitakan. Katakan amin. Seterusnya, poin yang kedua adalah hadapi dengan gagah.